Alright guys, welcome back again di series Unma FC, di mana kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama tim ini. Kita langsung masuk dalam gamenya. Ini dia, kita akan melawan True Rose City dalam pertandingan ronde keempat Isuzu FA Trophy. Namun sebelum itu, kita recall pemain muda kita terlebih dahulu, yaitu Oliver Boland. Kita kemudian masukkan dia atau promosikan dia menuju tim utama dari skuad Unma FC untuk menambah amunisi kita di lini depan. Ini dia True Rose City pada tanggal 9 Januari. Dan ini dia kabar yang cukup baik dari Rifki Mikkelsen yang telah kembali untuk training secara penuh setelah ada cedera di kepalanya. Dan supporter dari Unma FC tentu sangat-sangat berharap bahwa kembalinya dari Rifki Mikkelsen ini bisa membantu untuk mengimprove form dari Unma FC dan mencoba untuk meraih promotion. Maurice Muinoke juga kembali untuk full training setelah mengalami cedera pada kakinya. Oke. Kita bisa kasih kesempatan buat Oliver Boland untuk start kah di pertandingan ini. Kita lihat dulu fitnessnya. Gianluca Matsai tidak bisa dimainkan karena sepertinya ada international duty. Selanjutnya kita ganti terlebih dahulu begini. Gini. Alright. Oh, gak ada lagi. Sayang sekali tidak ada lagi, Bung. Oliver Boland kita masukkan. Kemudian Stefan Yel juga masuk. Serta Igor Sanders. Begini deh. Alright. Matskari Japaira kita ganti dulu karena gak fit. Kemudian Rifki Adriano dan Damon Spencer. Ya, kita berikan fullback aja. Agak maksa cuma karena tidak ada pemain untuk mengisi posisi tersebut karena kan adanya para pemain kita yang dipanggil ke international duty. Ada berapa orang itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Dan 2 lagi cedera. Ada juga yang dalam masa pemulihan. Jadi beginilah untuk susunan pemain yang akan kita bawa untuk melawan. Atau gini ya? Kayak gini aja. Oliver Boland. Dia lumayan sih pace-nya, shooting-nya juga oke. Jadi kita jadikan voucher aja. Dan ini dia, kita akan langsung lanjutkan saja menuju pertandingan melawan True Rose City. Semoga hasil yang terbaik dapat kita raih. Dari pertandingan kali ini dia True Rose City dengan formasi 4-3-3. 4-3-3 DM. Dan juga Unma FC yang membawakan formasi 4-4-2 Diamond. Players to watch ada pada Rolf Noble dan key battle ada pada Terry Goodman dan condition 1 derajat Celcius di awal Januari. Dan form ini dia form dari kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir dan kita langsung lanjutkan saja menuju kick off pertandingan antara True Rose City dan Unma FC di ronde keempat Isuzu FA Trophy. Ini dia pertandingannya. Alright, corner kick untuk True Rose City.
Percobaan lagi. Aizer Tanjung kembali menjadi starting. Lovelin ke depan pada Sakata Gintoki. Lovelin lagi, Rifki Adriano. Sayang sekali. Free kick saja. Kosong sekali Bung. Masih aman saja. Dewi Fortuna masih ada di sisi Unma FC. Namun sayang sekali. Cepat sekali berubah. Dan 1-0 untuk Truro City. Sangat-sangat disayangkan tidak fokus tadi. Offside. Untung saja. Tidak ada tambahan gol. Namun kita masih perlu untuk menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Pada saat kata Gintoki, Lovelin ke tengah. Diganggu di sana Rolf Noble. Ambil free kick. Dan dapat di-save saja oleh kiper lawan. Ron Knight ke tengah. Sayang sekali free kick untuk Truro City. Terlalu kosong. Namun masih goal kick saja untuk Unma FC. Passing. Corner kick untuk Unma FC. Corner kick lagi di sisi yang lain. Rolf Noble ke tengah. Sangat dekat dengan kiper lawan. 40 menit sudah. Percobaan demi percobaan telah dilakukan. Itu dia Sakata gitu Oliver Bolan. Dan 3 menit additional time untuk babak pertama kali ini. Dan apakah akan berakhir di sini untuk babak pertama? Dan itu dia berakhirnya babak pertama pertandingan antara Truro City dan Unma FC. Kita berikan kata-kata penyemangat untuk para pemain agar mereka bisa lebih baik lagi di babak kedua kali ini. Kita langsung lanjutkan saja menuju babak keduanya. Ini dia. Kita memiliki lebih banyak attempt daripada Truro City. Goal attempt. Namun sayang sekali tidak ada gol yang tercipta dari kesempatan tersebut. Rifki Adriano corner kick. Corner kick lagi Rifki Adriano. Ron Knight ke depan, namun sayang sekali. Lovelin. Serangan lagi dari Truro City, namun goal kick saja. Masih aman saja oleh Jamie Whittaker. Lovelin coba ke depan. Sakata Gintoki mengejar bola ke tengah. Dan pelanggaran. Namun sayang sekali sepertinya cedera dialami oleh Damon Spencer. Kita mainkan Stefan Jel kalau begitu. Kita confirm aja. It's okay. Kita ubah posisi terlebih dahulu. Dan Rifki Adriano yang akan mengambil penalti. Dan itu dia gol penyama kedudukan dari Rifki Adriano melalui titik putih penalti. Sangat-sangat baik. Bisakah kita ganti? Atau begini? Oke, masih aman aja begini. Ya sudah. Kita ganti advance forward untuk Igor Sanders. Dan itu dia. Kita gitu dulu deh. Untuk Senin sementara. Kita ganti lagi di menit 70. It's okay. Oke, kita langsung ganti saja. Samson Lee akan masuk menggantikan Oliver Bolan. Dan kemudian
Stefan Yell yang akan masuk menggantikan Ferdinand Simon. Dan itu dia 3 pergantian pemain telah dimanfaatkan seluruhnya oleh Unma FC. Dan dengan sisa waktu sekitar 15 menit lagi, apakah akan ada perubahan pelanggaran sana? Rolf Nobel mengambil free kick. Coba langsung saja namun corner kick untuk Unma FC. Rifki Adrano ke tengah. Corner kick lagi dari sisi yang lain. Rolf Nobel, namun sayang sekali terlalu jauh tadi. Laser Tanjung ke depan. Derry Goodman melakukan pelanggaran di sana, namun tidak ada kartu yang diberikan. Samson Lee sendiri. Sayang sekali corner kick. Hanya berbuah corner kick saja. Laser Tanjung mencoba crossing tengah, namun sayang sekali itu kesempatan yang sangat-sangat emas. Kesempatan emas yang cukup disia-siakan. Dan 6 menit additional time untuk babak kedua kali ini. Apakah akan ada gol menit akhir dari kedua tim? Corner kick untuk Truro City. Ini apakah langsung penalti atau extra time ya? Oh, langsung penalti. Oke. Berarti ini dia penalti. Terlalu lebar. Penalti kicker. Dan Rifki Adriano. Itu dia Rifki Adriano. Penalti taker kita. Kok kicker sih? Penalti taker kita. Yep. Samson Lee baik sekali. Masih aman saja dan itu dia. Masih aman gawang dari Unma FC. Dan Rolf Nobel berhasil mencetakkan gol. Dan ini dia penentuankah dari Stefan Yell. Dan itu dia. Unma FC memenangkan pertandingan melawan Truro City melalui penalty shootout. Dengan skor akhir penalti shootout adalah 2-4 untuk kemenangan Unma FC. Dan di menit reguler atau di pertandingan biasanya, gol dari Unma FC dicetak melalui Rifki Adriano. Itu dia, kita langsung lanjutkan saja menuju post matchnya. Dan Rifki Adriano mendapatkan development untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi. Dan Ron Knight menjadi player of the match untuk pertandingan kali ini. Itu dia, itu saja. Kita langsung lanjutkan saja ini Oliver Boland. Memang boleh dimaklumkan saja. Karena dia masih muda. Masih banyak potensi yang bisa dikembangkan. Rifki Adriano dan Ron Knight cukup solid. Ini dia banyak dari stats Rifki Adriano yang naik. Ini dia Unma FC memenangkan pertandingan FA Trophy ronde keempat melalui penalti setelah 1-1 draw di Truro City Stadium. Kita berikan waktu istirahat kepada para pemain. Dan kita akan melawan Easel Egg dalam pertandingan lanjutan Enterprise National League pada 16 Januari. Dan Julian Brannagan, kabar baik lainnya, kembali untuk full training setelah mengalami cedera. Dan ini dia, kita akan mengikuti ronde kelima Isuzu FA Trophy drawing. Siapakah yang akan menjadi lawan kita? Unma FC langsung, dan Boston United yang akan menjadi lawan kita untuk ronde kelima dalam Isuzu FA Trophy. Kita langsung finish saja. (16 besar di ronde kelima kali ini. Apakah kita bisa mencapai
quarter final. Dan tentu saja itu akan menjadi harapan kita. Ini dia Isolate. Kita pindah fokus kita lagi menuju pertandingan lanjutan di liga kita sendiri. Dan ini dia AFC Asian Cup yang merupakan pertandingan antara Indonesia melawan Uzbekistan. Ada Abdul Qadir Husanov, pemain dari Man City. Dan Indonesia, itu dia banyak pemain dari tim kita sendiri. Dan ada Emil, kemudian Kevin Dix, Calvin Verdong, Kapten J, dan Marcelino. Kita langsung lanjutkan saja. Ini dia Carabao Cup. Kita belum berada di sana. Menuju 16 Januari melawan Isolate. Truro City. Kekalahan beruntun untuk mereka. Dan untuk sementara kita berada di posisi ketiga. Standing sementara untuk Enterprise National League. Kita masih mencoba untuk mengejar posisi pertama dengan jarak yang sangat-sangat dekat, yaitu 1 poin. Dan juga posisi pertama 1-2-nya adalah dengan poin yang sama. Jadi kita masih banyak kesempatan. Banyak sekali kesempatan yang bisa kita raih. Apakah harus ada atau ada yang perlu diganti? Oke, kita mainkan begini terlebih dahulu kah? Semuanya ada full fitness. Kita mainkan dia jadi complete forward saja. Samson Lee jadi advance. Dia target forward sih sebenarnya. Cuma dengan pace-nya yang tinggi kita jadikan poacher aja. Damon Spencer juga shadow striker. Pace-nya sangat-sangat tinggi, jadi kita bisa manfaatkan hal tersebut untuk keuntungan kita. Ini dia Isolate dengan formasi 4-4-2. 4-4-2 white. Dan melawan Unma FC dengan formasi 4-4-2 diamond. Players to watch dan juga key battle antara veteran dan pemain muda. Condition 1 derajat Celcius. Dan form ini dia form. Dan kita langsung lanjutkan saja menuju kick off pertandingan antara Isolate melawan Unma FC. Ini dia pertandingan sudah dimulai. Ralph Noble langsung dan pelanggaran serta penalti yang akan diambil oleh Rifki Adriano. Apakah dan itu dia gol untuk Unma FC dari Rifki Adriano melalui titik putih penalti di awal pertandingan ini. Langsung baik sekali. Lini tengah kita sangat cukup agresif dan cukup akurat dalam memenangkan bola. Terlihat di awal tadi. Goal kick. Langsung ke depan saja, namun pelanggaran sepertinya. Para fans terlihat cukup marah setelah adanya body contact tersebut. Louvlin mencoba menjaga. Masih aman saja, throw in. Serangan lagi. Oke, Damon Spencer ke depan. Laser Tanjung membuang bola, saya throw in. Louvlin mengejar bola. Masih aman saja. Pelanggaran. Louvlin lagi. Mereka sepertinya cukup suka untuk menyerang dari sisinya Louvlin. Karena memang bukan posisi naturalnya. Jadi bisa dipahami.
understandable bahwa mereka menyerang dari sisi tersebut. Ralph Noble diberikan peringatan oleh wasit. Throw in. Serangan lagi dari sisi Loughlin. 43 menit sudah mencoba ke tengah. Devon Spencer. Ron Knight sekarang. Azar Tanjung, Ron Knight lagi. Terry Goodman. Azar Tanjung sekarang. Mencoba crossing ke tengah. Namun sayang sekali. Dan 3 menit injury time untuk babak pertama kali ini. Terry Goodman sayang sekali. Dan itu dia hasil dari babak pertama untuk pertandingan kali ini. Kita langsung lanjutkan saja menuju babak keduanya. Semoga kita bisa mempertahankan keunggulan kita. Maskar Japawira mencoba ke depan. Loughlin lagi mencoba untuk berusaha di posisi yang uncomfortable untuknya. Uncomfy. Masih baik saja Loughlin di sana menunjukkan kualitasnya. Corner kick untuk MFC. Ralph Noble. Terlalu easy. Alright. Terlalu kosong, masih aman saja. Baik sekali dari Maskar Japawira. Di 60 menit tadi, penyelamatan krusial. Sekarang corner kick untuk MFC. Ralph Noble. Ron Knight. Namun buang saja dan corner kick lagi untuk MFC. Terry Goodman ke depan. Ferdinand Simon pada Loughlin. Tengahnya siapa? Rifki Adrano pada Loughlin ke tengah. Sangat tagi-tagi namun corner kick lagi. Rifki Adrano lagi. Kita lakukan pergantian pemain terlebih dahulu. Ralph Noble sendiri. Ralph Noble. Sayang sekali buang. Kesempatan yang bisa seharusnya. Tapi it's okay. Kita lakukan pergantian pemain terlebih dahulu. Kita ganti saja Stefan Yel. Kemudian kita ganti Oliver Boland deh. Kita kasih kesempatan dia untuk masuk dari bench. Apakah bisa memberikan perubahan? Dan ya sepertinya itu saja untuk pergantian main pertandingan kali ini. Kenapa gak masukkan Julian Brandagan dan Maurice Mainake? Karena mereka baru pulih dari cedera. Jika kita memaksakan mereka untuk main, bisa jadi hasil yang tidak diharapkan akan terjadi. Jadi demi mencegah hal tersebut, oke, Oliver Boland diganggu di sana. 7-8 menit. Throw in 4 menit terakhir. Terry Goodman diganggu. Ralph Noble pada Loughlin. Serangan lagi dari sisi Loughlin. Terry Goodman diganggu di sana dan 4 menit injury time untuk babak kedua kali ini. Kosong sekali namun masih aman saja. Dan sepertinya akan berakhir di sini saja untuk pertandingan kali ini. Dengan kemenangan untuk Unma FC melalui Rifki Adrano dari titik putih penalti. Menjadi satu-satunya gol kita di pertandingan kali ini. Dan tentunya Rifki Adrano menjadi player of the match untuk pertandingan kali ini. Serta Terry Goodman mendapatkan development untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi. Kita berikan apresiasi cukup baik dari para pemain kita. Tidak ada rating merah yang terlihat dari hasil pertandingan kali ini. Cukup solid. Terry Goodman sudah mulai berkembang. Itu dia. 16 strength, 17 aerial, dan 20 aggression.
3 stats yang cukup tinggi dari Terry Goodman. Kemudian Rifki Adrano, player of the match kita dari pertandingan barusan. Dan juga Ferdinand Simon, duet dari Ron Knight. Dan juga Mats Karjapawira, pemain muda kita, 18 tahun, yang sudah bermain untuk Belanda U21 selama atau sebanyak 6 pertandingan, 6 caps international duty untuk Mats Karjapawira for the Dutch U21. Kita berikan waktu istirahat, itu dia. Kita akan lanjutkan menuju pertandingan melawan Altrincham dalam 7 hari. Namun sebelum itu akan ada international roundup di mana Indonesia lagi-lagi kalah melawan Iraq. Yang mana di sana ada Ali Jassim, loan from Como. Ada Ali Jassim. Sangat-sangat disayangkan. Namun ya sudah, kita hanya perlu fokus ke Unma FC aja. Dan Rifki Adrano terpilih dalam Team of the Week untuk Enterprise National League. Sangat-sangat baik. Dan ya lagi-lagi kalah dari sisi Indonesia atau kalah dari Iran. Ada Sardar Azmoun. Siapa lagi yang saya kenal atau yang saya tahu? Sepertinya tidak ada. Jadi ya udah. Rating merah terlihat. Dan ini dia Altrincham. Kita akan melawan mereka pada tanggal 23 Januari 2027. Namun sayang sekali Mats Karjapawira mengalami cedera. Apa yang terjadi pada Mats Karjapawira? Sepertinya kita akan mengandalkan Jamie Whittaker lagi apabila tidak ada Gianluca Matsai. Oh, sudah balik ternyata. Jadi kita manfaatkan saja mereka. Kita berikan Rifki Mikkelsen yang sudah sangat-sangat fit untuk bermain atau kembali dalam atau menjadi starting. Oke, kita ganti para pemain kita. Kemudian kita balik ke formasi lama, yaitu 4-2-3-1. Atau kita mainkan 2-4-3-3 aja ya, gini. Sepertinya menarik karena trio mid-nya kita sudah cukup solid, cukup klop. Jadi kita tinggal atur substitute kita. Ganti begini, kemudian Maurice Mahinaki kita ganti dengan Igor Sanders. Begini, oke. Let's ganti, oke, nice. Set forward. Saya daging target forward atau Samson Lee aja depan. Atau Ahmad Saifullah. 17 pace. Kita mainkan aja deh. Kita balik Samson Lee ke substitute. Kemudian Igor Sanders masuk sebagai starting di sisi kanan, sayap kanan kita. Dan sepertinya itu saja untuk susunan pemain yang akan kita bawa untuk pertandingan melawan siapa tadi? Altrincham. Itu dia, kita langsung lanjutkan saja. Dan ya, kita langsung lanjutkan saja, ini dia untuk pertandingan antara Unma FC melawan Altrincham. Kita langsung lanjutkan saja, ini dia Unma FC dan formasi 4-3-3 DM
formasi yang baru, dan juga Altrin Jam membawakan formasi 4-4-2 wide, players to watch, serta key battle, dan condition 1 derajat Celcius. Masih cukup dingin di pertengahan Januari 2027. Dan kita langsung lanjutkan saja menuju kick off pertandingan antara Unmem FC melawan Altrin Champ. Ini dia sudah dimulai pertandingannya. Gianluca Kamatsai kembali menjadi penjaga gawang kita setelah melalui international duty-nya dengan Indonesia, tim nasional yang dia pilih. Rolf Noble, Damon Spencer, Rifki Mikkelsen ke tengah, dan penalti lagi diambil oleh Rifki Adriano, dan lagi-lagi Rifki Adriano berhasil mengeksekusi penalti dengan sangat-sangat mulus. Tidak bergerak terlihat dari kiper tersebut. Cukup bengong melihat tendangan dari Rifki Adriano. Throw in, Eizer Tanjung ke tengah, Igor Sanders, kesempatan tadi. Damon Spencer masih aman saja. Rifki Mikkelsen, Damon Spencer diganggu lagi, dan free kick Rolf Noble. Tidak ada masalah, no problema. Rolf Noble lagi free kick. Rifki Adriano, Rifki Mikkelsen, Eizer Tanjung ke tengah. Percobaan tadi namun diganggu sepertinya. Free kick. Ada pelanggaran lagi di sisi yang lain dan masih dapat ditangkap dengan mudah oleh kiper lawan. Oh iya, serangan lagi dari sisi kiri sekarang. Dan free kick Rolf Noble, dan itu dia Ferdinand Simon ternyata. Asis dari Rolf Noble menggandakan keunggulan kita atas Altrin Champ. Akhirnya kita bisa unggul lebih dari 1 gol di babak pertama kali ini. Semoga tetap terjaga keunggulannya. Diganggu di sana, dan pelanggaran serta kartu kuning untuk pemain dari Altrin Champ. Rifki Mikkelsen ke tengah. Sayang sekali kesempatan yang cukup baik tadi di depan gawang dari Rolf Noble. Rifki Mikkelsen mencoba ke depan. Baik sekali di ujung jari, penyelamatan ujung jari dari Gianluca Kamatsai. Fingertip save. Oke, masih aman saja free kick karena kan offside dari Altrin Champ tadi. Dan 2 menit additional time untuk babak pertama. Oke, corner kick untuk Altrin Champ. Namun terlalu jauh di sana dan sepertinya akan berakhir di sini untuk babak pertama, dan itu dia. Kita langsung lanjutkan saja menuju babak kedua pertandingan antara Altrin Champ melawan Unmem FC, di mana sekarang untuk sementara Unmem FC unggul atas Altrin Champ dengan gol 2-0 dengan skor 2-0. Baik sekali dari Gianluca Kamatsai. Another save diperlihatkan di awal babak kedua kali ini, dan itu dia save lagi dari Gianluca Kamatsai. Memang kiper utama kita. Ke depan lagi Ahmad Saifullah. Banyak orang tadi, ada kesempatan untuk passing lanjut pada Damon Spencer, namun karena banyak orang jadi terhalang. Ahmad Saifullah sendiri, dan itu dia gol ketiga untuk Unmem FC di pertandingan kali ini. Dicetak oleh Ahmad Saifullah dengan assist dari Terry Goodman. Baik sekali vision dari Terry Goodman. Dan juga finishing yang sangat-sangat apik dari Ahmad Saifullah. Kita lakukan pergantian pemain terlebih dahulu.
Kita ganti kedua back kah? Adriano kah? Kita ganti aja, gak apa. Kemudian kita kasih kesempatan Maurice Moinake untuk membiasakan diri setelah cedera. Dan juga Ahmad Saifullah yang akan kita ganti aja dengan Samson Lee. Kita berikan kesempatan untuk membuktikan diri bagi para pemain. Itu dia 5 pergantian pemain di menit 70. Taj Mahal masuk sekarang. Taj Mahal cobaan shooting tadi ditangkap dengan mudah saja. Rifki Michelson mencoba ke tengah, namun pelanggaran di sana di sisi tengah lapangan. Serangan lagi dari Aldrin Jam menghasilkan corner kick yang tidak berhasil apapun, tidak menghasilkan apapun. Throw in sekarang untuk Aldrin Jam. Serangan lagi dari sisi kiri Unmei FC, namun masih dapat dinetralisir dengan baik oleh backline kita. Sekarang corner kick untuk Aldrin Jam. Goal kick saja sekarang untuk Gian Kamatsai mencoba ke depan. Dan 4 menit additional time untuk babak kedua kali ini, dan kita akan mendapatkan 3 poin sepertinya dari pertandingan kali ini. Corner kick Anis Sitawano. Corner kick lagi. Cepat akhiri pertandingan kali ini. Dan itu dia, pertandingan telah berakhir dengan skor akhir 3-0, kemenangan Unmei FC atas Aldrin Jam dengan gol dari Rifki Adriano melalui titik putih penalti. Kemudian ada Ferdinand Simon melalui free kick, berduet dengan Ralph Noble tadi, dan Ahmad Saifullah. Asis visioner dari Terry Goodman. Kemudian solo run yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Ahmad Saifullah menghasilkan gol ketiga untuk Unmei FC. Dan kita langsung saja menuju post matchnya, siapa yang akan menjadi player of the match. Dan ternyata Ahmad Saifullah menjadi player of the match untuk pertandingan kali ini. Tidak ada development. Oke, kita berikan pujian, apresiasi pada para pemain kita. Formnya cukup rendah dari Ahmad Saifullah karena performanya di timnas yang tidak maksimal. Kemudian ini dia Ferdinand Simon dan Gian Kamatsai, memang kiper utama kita, mendapatkan clean sheet dari pertandingan kali ini. Apakah ada lagi? Tidak, sepertinya itu saja untuk pertandingan kali ini, dan kita langsung lanjutkankah, dimana kita akan melawan Forest Green Rovers. Namun sepertinya kita akan tutup sampai di sini terlebih dahulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan tetap semangat, jangan bersedih. See you guys, dan bye-bye.